Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum alaya sadaqallahul azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa duriyatihi wa alil baitil kiram wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sadatina khulafaur rasyidin wa immatil muhaddisin wal mufassirin wal qura'i wal fuqaha'i wa arbatil mujtahidin muqallibuhum bid-din wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilina wal musannifina al mukhlasin wal awliya'i ajma'in, khususan ila muallifi hadal kitab Syekh Abu Pida Ismail al-Imam Ibnu Katsir alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim naf'an mubarakalana walidinika walin nasi ajma'in wa nakhussu khususan man shalla wa man tasaddaqa wa man waffaqa wa man ta'allama fi hadhil masjid al murtada syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Para bapak, para bunda yang berbahagia, terlebih dahulu saya mohon izin, ini anak muda lancang berbicara ya, kebetulan kemarin ditelepon oleh Bapak Ketua ya, karena guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Kana ada halangan, makanya saya ini serep aja saja ya. Begitupun silaturahim ya, kebetulan tadi sudah disampaikan ayahanda Kiai Haji Marta Auluddin Jamil dulu ya, sama-sama diberikan kesempatan untuk dakwah di sini. Maka dari itu mohon izin Pak Kiai ya, kalau saya mah bocah ini ya, kalau bisa dibilang baru kepala 3 kita ini ya, kalau beliau kan kepalanya udah 5 ya. Maka dari itu ya, mohon izin, mohon ridho dari para guru, para jamaah semua. Pada kesempatan pagi hari ini ya, saya mewakili Profesor Dr. Kana. Para bapak, para bunda yang mulia, tema yang akan saya angkat yaitu tafsir dari Quran surah At-Taubah ayat 36 yang bisa kita kaitkan dengan keutamaan bulan-bulan haram yang salah satunya adalah bulan Rajab, yang alhamdulillah Rajab kali ini bertepatan dengan bulan Januari di tahun 2025, sehingga alhamdulillah ketika biasanya kita ya
diramaikan dengan berbagai macam peringatan pergantian tahun, tapi di tahun ini kita juga diramaikan, disyiarkan dengan memperingati datangnya malam 1 Rajab. Kebetulan sekarang tuh enak ya, 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab. Berarti ya 20, ini tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 5 ya. 22 hari lagi tanggal 27 Januari. Nah, ini bertepatan dengan 27 Rajab. Ahlan wa sahlan nih guru saya Kiai Fathul Bari. Mohon izin Kiai ya. Nah, ini Isra Mi'raj, ulang tahun sholat tanggal 27. Nah, begitupun masuk bulan Februari kita bertepatan dengan bulan Sya'ban. Ya, ngitungnya gampang, 2 minggu lagi udah nisfu Sya'ban. Tuh, makanya ini alhamdulillah di tahun 2025 ini ya Allah berikan kemudahan bagi kita dalam hal ini untuk penentuan waktu-waktu ibadah. Dan alhamdulillah tentunya Allah masih memberikan kita kesempatan usia, badan sehat bertenaga, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam iman dan takwa. Baik para bapak, para bunda yang mulia, terlebih dahulu mari sama-sama kita simak tafsiran yang disampaikan oleh Syekh Abu Fida Ismail atau Al-Imam Ibnu Katsir kaitannya dengan Quran surah At-Taubah ayat 36 ya. Kalau kita berbicara surah At-Taubah, dalam hal ini tidak dianjurkan ya, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ketika membacanya tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, melainkan diganti dengan isti'adah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan kalau di Quran Madinah itu biasanya di sampingnya ada ta'awudz khusus ya, ada di halaman kedua biasanya tuh ya, a'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar ala izzatu lillahi wali rasulih walil mu'minin. Biasanya di samping halaman kedua itu ada tuh ya, doa khusus ketika mau baca Quran surah At-Taubah. Kepanjangan tadi ya udah isti'adah aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup ya, gak pakai bismillah. Kenapa? Nah, salah satunya pendapat Ibnu Hajar, ini bahkan haram katanya ya, kalau baca surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah membaca bismillah ya. Begitupun Imam Romli mengatakan makruh ya, lebih baik tidak pakai baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya ketika kita dalam sholat di rakaat pertama, kita langsung setelah takbir baca apa? Iftitah ya, Allahu Akbar kabiro atau Allahumma baid. Nah, tidak diawali dengan isti'adah dulu. Nah, isti'adahnya nanti setelah iftitah sebelum Fatihah atau di tengah-tengah ya Bu ya. Nah, kenapa At-Taubah ini dimakruhkan, tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya? Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan beberapa pendapat. Yang pertama, ini surah ya, isinya berkaitan tentang peperangan, melanjutkan surah sebelumnya yaitu Quran surah Al-Anfal ya. Kemudian yang kedua, isinya banyak tentang ya, menceritakan tingkah pola para munafikin Mekah ya. Makanya gak elok ya kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena sebagian besar ini ayat menjelaskan tentang peperangan ya, seperti halnya kalau kita mau melakukan pemotongan ya, itu kan nggak baca Bismillahirrahmanirrahim
melainkan bismillahi Allahu akbar, ya. Kemudian ketika mau penguburan bukan bismillahirrahmanirrahim, melainkan bismillahi ala millati rasulillah. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa ketentuan, tapi adil. Walaupun at-taubah ini tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya, tetap Allah genapin 114 bismillahirrahmanirrahimnya. Di mana tuh? Quran surah An-Naml, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi, Bu. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jadi tetap, ya, bismillahnya lengkap diganti di Quran surah An-Naml. Baik, kita masuk kepada ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 dalam satu tahun. Jadi hitungan bulan itu sudah Allah tentukan dalam satu tahun ada 12 bulan. Selama satu tahun bulan mengelilingi bumi yaitu 12 kali. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, yang sudah Allah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini tafsiran hadisnya, inna zamana qad istadaraka hayati yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, sesungguhnya waktu sudah berputar dari dulu dipastikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi yang namanya waktu sebulan, seminggu, setahun itu sudah ditentukan. Ya, jadi bukan pencarian para astronom, melainkan Allah sudah menyiapkan. Sebagaimana dalam tafsiran ayatnya dalam Quran surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Yang sudah Allah tetapkan perputarannya, yang sudah Allah tetapkan manazil garis edarnya, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui pergantian tahun dan waktu. Nah, maka dari sini, ya, kita ambil kesimpulan bagi kita umat Islam, kalender Masehi iya, kalender Hijriah juga iya, dua-duanya punya kita, dua-duanya Allah yang sudah menyiapkan. Ada yang pakai perhitungan bulan disebut dengan Hijriah atau tahun Qamariyah. Ada yang memakai perhitungan matahari disebut tahun Syamsiyah atau tahun Masehi. Nah, sehingga ada perbedaan sedikit, ya. Kalau Masehi kan menghitungnya bumi mengelilingi matahari, dari poros ke poros memerlukan waktu 365 hari, kecuali 5 tahun sekali kabisat, Februarinya ditambah 1 hari menjadi 29. Nah, begitupun tahun Hijriah memakai perhitungan bulan sebagai satelit bumi mengelilingi bumi memerlukan waktu 29 sampai 30 hari. Jadi dua-duanya silahkan, ya, jangan sampai ada anggapan tahun Masehi mah dari Yahudi, ya, kalender Masehi dari Nasrani. Tidak, ya, keduanya sudah Allah siapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, cuman di sini ada kelanjutan ayat,
minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan yang sudah Allah tentukan ada 4 bulan yang terhormat, bulan hurum, bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Nah, zalikad dinul qayyim, dan itu merupakan syariat agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali engkau berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat maksiat di 4 bulan yang terhormat. Nah, ini nih yang kita garis bawahi, Pak. Di sini Allah tegaskan pakai nun taukid, ya, penegasan, jangan sampai kita berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat maksiat di 4 bulan yang terhormat. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, Ibnu Abbas salah satunya menegaskan, ya, kenapa di sini Allah begitu menegaskan tidak boleh berbuat jahat, berbuat maksiat, padahal larangan maksiat itu bukan hanya di bulan-bulan tertentu, melainkan setiap waktu, setiap saat kita gak boleh berbuat maksiat. Tapi kenapa di sini ditekankan berlaku balasan kelipatan, yudo'aflah. Jadi kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, dosanya jadi berlipat. Tuh. Makanya hati-hati ini di 4 bulan yang terhormat. Nah, terus dari mana kita mengetahui 4 bulan yang terhormat ini sementara dalam Al-Quran tidak disebutkan? Ya, kita belajar hadis atau belajar tafsir. Di tafsir ada pembahasan hadis. Salah satunya di sini, ya, hadis riwayat Abu Hurairah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna zamana, sesungguhnya waktu, qadis tadaraka hayati yauma khalaqas samawati wal ar, sudah berputar dari dulu, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, as-sanah isna asyara syahra, di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab yang menyendiri, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana diapit oleh bulan Jumadil akhir dan Sya'ban. Tuh, makanya kenapa kita memuliakan bulan Rajab, karena Rajab termasuk 4 bulan yang dimuliakan, termasuk 4 bulan haram atau Ashhuril Hurum, yang kalau kita berbuat jahat, berbuat maksiat, dosanya jadi berlipat. Makanya ulama menganjurkan kepada kita, khawatir kita terjebak, terlena dalam perbuatan dosa di bulan Rajab, hari-hari di bulan Rajab banyakin istighfar, ya. Salah satunya ada yang kita kenal dengan istighfar Rajab, pagi hari, petang hari 40 atau 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nah, ini gak ada dari zaman nabinya, istighfar Rajab gak ada, karena Nabi nyontoinnya setiap hari. Cuman ulama khawatir umat terjebak dalam perbuatan dosa sehingga dosanya semakin besar, maka diajarkan banyak-banyak istighfar. Salah satu istighfar yang dicontohkan oleh Nabi adalah Rabbighfirli warhamni watub alayya. Saya mah pengen sayyidul istighfar, silahkan. Rajanya istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala, nah, dan seterusnya, silahkan. Ya, mau istighfar yang lain yang panjang silahkan, atau mau yang singkat aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, silahkan. Yang penting
di bulan Rajab ini pertama kita harus waspada, jangan terlena berbuat dosa. Yang kedua, supaya dosa kita agak banyak, dosa kita diampuni, banyakin istighfar. La saghair bil istimrar wala kabair bil istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Apa Sad dosa kecil Sad? Nih yang gampang, depan masjid ada jalan, ngapain tuh? Nongkrong. Ngapain? Nyari yang bening ya, ngetrekin yang bening. Nah itu kan dosa kecil tuh ya, ngeliatin bini orang ngeliatin yang bukan muhrim ya. Tapi kalau misalkan tiap hari tiap waktu, nah besar juga. Nah, tapi walaupun itu dosa besar ya, kalau disegerakan taubat, wala kabair bil istighfar. Tidak ada dosa besar ketika langsung minta ampun. Tapi walaupun dosa kecil ya, mohon maaf ya, kayak ngomong suka bohong kalau ngomongin orang itu mah dosa besar. Tapi kalau dalam keseharian kita amalkan, lama-lama menjadi dosa besar. Apalagi kalau dilakukan di bulan Rajab ya. Tapi kata Ibnu Abbas, sebagaimana ya pendapat sebagian madhab Asy-Syafi'i, tidak hanya balasan dari maksiat saja yang dosanya dilipat gandakan, tapi ketika kita berbuat baik, beramaliyah sholihah, beribadah di bulan Rajab, pahalanya pun dilipat gandakan. Sama halnya dengan kita beramal di tanah haram, sama dengan di bulan haram. Ketika kita beramal baik, pahalanya berlipat. Ketika kita berbuat dosa, dosanya pun Itulah yang harus kita perhatikan dengan bulan-bulan haram. Tadi apa saja Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Warajabu Mudhar, dan bulan Rajab yang menyendiri antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ibu hafal bulan-bulan Hijriah? Alhamdulillah. Tapi kalau boleh saya kasih nada ya, kasih lagam, supaya nanti sambil senderan, sambil rebahan, hafalin aja biar hatam. Gimana lagamnya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Nanti dihafalin sambil dihitung Bu, biar tahu. Nah, sekarang saya tanya, Rajab bulan keberapa? Berapa? 10. Udah 10 aja. Rajab bulan keberapa? Ke-6. Berarti ke-7-nya apa dong? Sya'ban. Masa? Kan kita tahu tuh kalau puasa Ramadan bulan keberapa? Ya masa Ramadan aja. Agustus deh, Agustus. Itu kan pada hafal semua bulan ke-8. Ramadan bulan ke-9. Mundur sebulan Sya'ban, mundur sebulan nah berarti Rajab keberapa? Ke-7. Yuk kita sama-sama hitung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Yang ke-10 bulan apa tadi? Syawal ya. Nah ini kan kita dulu kalau ngapalin apa-apa nadom aja ya Kiai Fathul Bari. Nadom aja kita mah di pondok dulu ngapalin apa aja ya. Iya kan suka puasa Ayyamul Baid bertanggal berapa tuh? 13,
14, 15. Ya gimana kalau mau puasa Ayyamul Baid kalau penanggalannya masih keder juga? Gampang, lihat kalender ya udah. Nah, para bapak, para bunda yang mulia, ini ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan daripada bulan Rajab. Ya, diantaranya juga ada kisah-kisah yang masyhur adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bulan Rajab ini ulang tahun salat ya. Jadi ulang tahunnya perintah salat. Makanya di bulan Rajab ini kita tingkatin kualitas salat kita. Rajab kata Nabi syahruz zar'i. Ketika datang bulan Rajab banyakin apa? Banyakin nanem. Ya, karena Rajab ini bulan bercocok tanam. Nanamnya jangan satu macem. Ya, apalagi sekarang musim hujan tuh. Ya, ada buahan, pohonan, sayuran, tanaman, semuanya kita tanam. Ya, begitupun amal kebaikan di bulan Rajab ini semuanya kita tingkatin. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya, apalagi Bu? Sedekahnya, terus senyumannya sama kan, senyum juga adalah Nah, di bulan Rajab banyakin senyum dah. Ya, tabassamuka fi wajhi ahika shadaqah. Ya, senyuman kita untuk saudara kita adalah sedekah. Begitupun sebaliknya, julidnya kita, juteknya kita pada saudara kita adalah bimoli ya Bu ya, bibir monyong 5 cm gak boleh. Ya, di bulan Rajab banyakin kebaikan, banyakin senyuman. Kemudian di sini Al Imam Ibnu Katsir menukil ya suatu pasal yang disampaikan oleh Al Imam Alamuddin As-Sahawi. Dzakara Asy-Syaikh Alamuddin As-Sahawi fi juz'i kitabihi ya. Bahwasanya Al Imam Sahawi di dalam kitabnya Al-Masyhur fi Asma'il Ayyami Wasyuhur yang dikenal dengan nama Al-Asma'il Ayyami Wasyuhur, beliau menuturkan, jadi nama-nama bulan ini punya sejarah ya. Bulan ini sesuai dengan histori Arab pada saat itu. Annal Muharrama sumia ya, sesungguhnya dinamakan dengan Muharram bidzalika likaunihi syahran muharraman ya, karena Muharram merupakan bulan yang dimuliakan. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa besar, orang Arab sudah mengenalinya, apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada para nabi ya. Di antaranya kan apa tuh? Nabi Nuh alaihissalam, perahunya berlabuh kembali di bumi, di daratan pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam ya dibebaskan dari pembakaran di bulan Nah, Nabi Musa menyeberang lautan, itu pun di bulan Muharram. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang Allah takdirkan terjadi di bulan Muharram, sehingga bulan Muharram ini merupakan bulan yang dimuliakan, dinamakan Muharram. Kemudian yang kedua, dinamakan bulan Safar sumia bidzalika lihulu ibuyutihim, karena rumah-rumah orang Arab pada saat itu hulu kosong. Kalau kata orang Sunda, hulu itu apa Pak? Sirah. Sirah itu apa? Head. Palalu, hulu itu ya. Nah, jadi kenapa disebut bulan Safar ya? Karena rumah-rumah pada kosong. Ngapain? Orang Arab kan doyan perang, rebutan kekuasaan, rebutan nama baik. Akhirnya bulan ke bulan perang, hari-harinya disibukkan dengan perang. Tapi ketika datang bulan Safar, kebanyakan dari mereka ya melakukan perjalanan, yaitu buat peperangan atau dagang, sehingga rumah-rumahnya pada kosong ya, beda dengan sekarang ya, rumah kosong bukan berarti lagi perang
Lagi mudik. Ya sekarang kan pada kosong Bu, nah, lagi mudik ya. Nah kemudian setelah bulan Safar yang ketiga, nah ini kita belajar sejarah. Nah, bulan apa Bu? Rabiul Awal. Nah, arti daripada Rabiul Awal, ini tulisan kitabnya kecil-kecil Bu nih. Artinya apa? Rabi itu menetap ya. Nah, dalam artian li'irtibaihim fihi ya. Ketika bulan Safar mereka melakukan perjalanan perang, perjalanan dagang atau safari, datang bulan Rabi mereka pulang kembali menetap di rumah-rumahnya ya. Akhirnya disebut dengan Rabiul Awal. Begitupun bulan selanjutnya, karena netepnya nggak hanya sebulan melainkan 2. Nah makanya disebut dengan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Setelah itu bulan Jumadi, nah, disebut dengan bulan Jumadi li jumudil ma'i fihi, karena di bulan itu air pada beku ya. Pada bulan Jumadi itu biasanya musim dingin ya, diibaratkan dengan air pada beku. Nah, jadi kalau datang bulan Jumadil Awal itu biasanya di Arab lagi musim nah, ibu-ibu kan udah pada pergi itu haji umroh. Biasanya kan kalau di Arab itu kalau lagi dinginnya luar biasa, kalau lagi panasnya pun luar biasa. Nah kemudian selanjutnya bulan Rajab. Nah, Rajab diambil minat tarjibi wa huwa at-ta'dim. Bulan Rajab ini diambil dari nama bulan yang agung, bulan yang terhormat. Karena ketika datang bulan Rajab, suku-suku kabilah-kabilah Arab sepakat untuk apa? Gencatan senjata. Ya, yang biasanya doyan perang istirahat di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab juga disebut Syahrul Salam, bulan perdamaian. Orang Arab walaupun jahiliyah pada saat itu begajulan, tapi mereka disiplin. Datang Rajab istirahat, gencatan senjata. Sehingga disebut Syahrul Asom, bulan tuli. Ada gak Bu bulan tuli? Kalau dulu kan dulu Sumbang bulan bisa ngomong ya. Kalau di kita yang bisa ngomong akhir bulan doang kan. Udah mulai teriak maksudnya. Nah, ada bulan tuli. Kenapa bulan Rajab disebut bulan tuli? Karena sepi. Biasanya di Arab ya, genderang perang, kecabuk pedang, datang Rajab sepi. Makanya disebut sebagai bulan Rajab atau Syahrul Asom, bulan yang tuli. Nah, kemudian selanjutnya bulan Sya'ban. Sya'ban diambil min tasyaibil qabail, dari berpencarannya para kabilah yang tadinya pada gencatan senjata, datang Sya'ban bertebaran lagi nyari musuh. Perang lagi. Nah, makanya disebut dengan Sya'ban. Nah, kemudian wa Ramadan. Nah, disebut dengan Ramadan karena syiddatir ramdo ya, yaitu panas yang luar biasa. Biasa di bulan Ramadan itu panasnya luar biasa ya, makanya ujian puasanya luar biasa. Tapi itulah hikmahnya, sebagaimana dalam kaidah al-uzrah biqadril masyaqah, pahala atau balasan itu disesuaikan dengan ujian. Puasa di bulan Ramadan luar biasa panasnya, maka semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Dulu sebelum ada ajaran puasa, Ramadan itu bulan yang dibenci. Kenapa? Panas. Tapi ketika datang anjuran puasa, perintah puasa, Ramadan merupakan bulan yang dinantikan. Sehingga tadi kalau kita berbicara 4 bulan yang terhormat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Ramadan gak disebutin tuh. Karena Ramadan ini bukan hanya mulia, melainkan istimewa. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tuh ya.
Makanya di bulan Ramadan ada pembahasannya lagi, Bu. Setelah itu disebut bulan Zulqa'dah, bulan Syawal, bulan ke-10. Karena apa? Syalatil ibil, bulan musim kawin onta. Syawal itu, Bu. Kalau sekarang kan musimnya healing kita. Halal bihalal. Dulunya itu kalau bulan Syawal itu biasanya salatil ibil, ekor unta itu pada diacungin ke atas, ngasih kode. Bapak suka ngasih kode gak, Pak? Ngacungin apa, Pak? Nah, unta juga kalau pengen kawin gitu ya, jadi seekornya itu pada diangkat ke atas. Itu biasanya terjadi di bulan Syawal ya. Nah, ini sejarahnya, Bu. Nah, kemudian ada Zulqa'dah, itu bulan menetap di bangku, di kursi. Orang Arab kalau bulan Zulqa'dah demen duduk di kursi sambil ngopi barangkali gitu ya, udah ada kopi. Nah, kemudian Zulhijjah udah paham semua, yaitu bulan haji ya. Karena di bulan Zulhijjah ini ya serangkaian ibadah haji, manasik haji dilaksanakan. Jadi masing-masing nama ada historinya, ada riwayatnya. Begitupun di sini ya, nama-nama hari juga sama. Kalau itu gampang. Hari pertama disebut dengan Yaumul Ahad. Ya, kalau di kita kan hari Minggu, tapi kalau kalender Kementerian Agama Depag masih Ahad tuh, Minggu tuh. Hari kedua Yaumul Isnin, orang kita nyebutnya Senin. Hari ketiga Yaumus Sulasa, kita menyebutnya Nah, hari keempat Yaumur Rabi'ah, kita menyebutnya hari Rabu. Hari kelima Yaumul Khamis, kita menyebutnya hari Kamis. Hari keenam Yaumus Sittah, kita menyebutnya hari Jum'ah ya. Kok gak Sittah? Nah, itulah keistimewaan hari Jum'ah, satu-satunya hari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan jadi surah, yaitu Al-Jumu'ah. Sama dengan bulan haram, ketika kita beramaliyah ibadah, berbuat baik, yudo'aflah, pahalanya dilipat gandakan. Makanya di hari Jumat banyak-banyak bersedekah, baca Quran, termasuk Yasinan. Padahal anjuran Yasin itu setiap hari, setiap malam. Ya, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, riwayat Ibnu Abbas juga, Rasulullah bersabda, man qara'a Yasinan fi lailatin asbaha magburullah. Barang siapa yang baca Quran surah Yasin di malam harinya, pagi hari mendapat ampunan. Barang siapa yang baca di siang harinya, malam mendapat ampunan. Jadi anjurannya kalau bisa tiap hari. Tapi ulama kita paham, kalau dianjurin tiap hari banyak yang ngeles, banyak yang alasan. Aduh, capek, kerepotan, kecapean. Makanya dipilih Sayyidul Ayyam, dipilihlah Yasinannya malam Kalaulah tiap hari kagak sempat, masa iya malam Jumat atau hari Jumat kagak nah, kan ini ada yang bilang bid'ah, hadisnya gak ada. Yang ada katanya Al-Kahfi. Iya, setelah Al-Kahfi kita baca Quran surah Yasin ya. Kemudian hari ketujuh disebut dengan Yaumus Sab'at. Dari Sab'atun kita menyebutnya Sabtu ya. Bel sudah berbunyi ya. Sekali lagi mohon maaf ya, saya cuman serep aja, Pak ya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa dibawa pulang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang jelas mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia ini kita bisa banyak menanam kebaikan. Wa syahru Sya'ban, datang bulan Sya'ban, syahru saki, kita sirami apa yang kita tanam, kita pelihara, kita pupuki ya. Rajab udah rajin, Sya'ban terusin, sehingga ketika datang Ramadan sudah istiqomah, sehingga Ramadan disebut syahrul hasdi, bulan panen raya. Panen raya apa? Pahala. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa beramaliyah solihah, terbiasa berbuat baik, sehingga datang Ramadan kita tinggal panen pahalanya saja.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban sampai usia kita ke bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, begitupun kita bisa memetik hasil, bisa panen raya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu alam bimuradih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.